Hah? Iya, pelatih. Pelatih itu kan pada tukang tepuk tangan. Hah? Pelatih tak tepuk tangan. Tak cocok jadi pelatih ini. Gupsu, dulu tegang dengan menantu presiden, kini jewer rakyatnya. Ditulis oleh Adin. Gubernur merupakan pimpinan daerah setingkat provinsi yang harus mampu berpikir kreatif untuk memajukan daerahnya. Salah satu gubernur yang menurut saya cukup sering melakukan hal kontroversi adalah Gubernur Sumatera Utara, yaitu Edi Rahmayadi. Dulu Gupsu atau Gubernur Sumatera Utara pernah diprotes oleh Wali Kota Medan. Selaku Wali Kota, Bobi menyampaikan protes kepada Gubernur Sumut atau Gupsu, Edi Rahmayadi, soal lokasi karantina warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri. Bobi mengatakan Pemprov menentukan lokasi karantina warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri di Medan, namun tidak berkoordinasi dengannya. Dia menyebut lokasi karantina para WNI yang baru tiba dari luar negeri itu tersebar di 5 hotel dan beberapa kantor milik Pemprov Sumut yang ada di Medan. Dia menilai harusnya Pemprov Sumut memberitahu Pemko Medan soal lokasi karantina itu. Rupanya pihak Gubernur Edi atau pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tidak memberitahu secara resmi kepada Wali Kota Medan tentang penunjukan tempat karantina bagi warga negara asing atau WNA. Entah apa yang melatar belakanginya, apakah lupa atau mereka menganggap tidak perlu, sedangkan dalam birokrasi biasanya memerlukan formalitas akan segala hal, apalagi tentang COVID-19. Baru-baru ini sebuah video beredar dan viral. Isinya adalah tindakan Gupsu yang menjewer seseorang. Kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah Coki Aritonang. Coki dijewer dan diusir Gupsu saat acara pemberian tali asih pada Senin 27 Desember. Aksi Edi itu kemudian viral lewat video yang beredar di media sosial. Dalam video itu terlihat Edi awalnya menyampaikan motivasi agar para atlet untuk membawa kejayaan untuk Sumut. Edi Rahmayadi mengatakan jika Sumut sudah berjaya, atlet bisa mengambil apapun yang diinginkan. Pernyataan Edi pun kemudian disambut tepuk tangan seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan itu. Namun, Edi melihat ada satu orang yang tidak tepuk tangan dan langsung memanggilnya. Kemudian Edi menanyakan siapa orang tersebut. Ternyata dia adalah pelatih cabang olahraga biliar. Edi pun menjewer dan mengusir orang tersebut. Edi kemudian menjelaskan alasan dirinya menjewer pelatih biliar tersebut. Dia mengatakan menjewer sebagai tanda sayang. Alasan Edi rupanya tidak diterima oleh pelatih biliar. Menurutnya, Gupsu telah menghina dirinya. Jeweran tersebut tidak terasa sebagai kasih sayang, sebaliknya terasa sebagai penghinaan bagi pelatih biliar. Kedekatan pemimpin dengan rakyatnya haruslah terjadi, seperti sosok Presiden Jokowi yang selalu dekat dengan rakyat. Kemanapun Presiden berkunjung selalu menyempatkan berbincang langsung dengan rakyat, ngobrol bahkan diselingi canda tawa. Mungkin kedekatan seperti ini yang mencoba ditiru atau dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Tetapi sepertinya Gupsu tidak mempunyai karakter alamiah seperti seorang Jokowi. Para pejabat publik seyogyanya mempunyai karakter alamiah, bisa berkomunikasi dengan rakyatnya. Karena jika tidak terbiasa komunikasi dengan rakyat ketika memaksakan diri, mungkin akan terjadi seperti Gupsu. Karakter memang tidak bisa dipaksakan. Banyak pejabat atau calon pejabat yang mencoba meniru Jokowi untuk belusukan, berkomunikasi langsung dengan rakyat. Tapi biasanya tidak bisa dilakukan berkesinambungan. Mereka melakukannya hanya ketika perlu saja, seperti momen kampanye yang memang memerlukan simpati dan suara rakyat. Gubernur Edi mungkin mencoba untuk dekat dengan rakyatnya, berbicara dengan penuh semangat dan bercanda. Sebagaimana menurut Edi, tindakannya menjewer Coki merupakan tanda sayang. Mungkin juga menurut Edi itu hanya bercanda belaka. Mungkin Edi tidak menyadari bahwa hal yang dianggap tanda sayang, bercanda bisa dianggap berbeda oleh orang lain, termasuk oleh Coki. Seharusnya Edi belajar dulu bagaimana cara bercanda dengan rakyat melalui obrolan maupun melalui tindakan, supaya maksud dan tujuan Edi tidak diterjemahkan dan dirasakan berbeda oleh rakyatnya. Setiap daerah mempunyai kultur yang berbeda. Misalnya di negara Arab, diberi sepatu dianggap sebagai penghinaan, karena sepatu dipakai paling bawah dan sering menginjak kotoran, dan hal yang tidak baik lainnya. Sehingga apabila kita memberi sepatu kepada orang Arab, akan berbahaya dan dianggap penghinaan. Sebaliknya bagi orang Indonesia, diberi sepatu merupakan hadiah yang menyenangkan. Apalagi sepatu yang diinginkan seperti sepatu sepak bola atau sepatu untuk kegiatan sehari-hari. Begitulah setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda-beda. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV.
Amin Rais didorong nyapres oleh internal Partai Umat. Ikutan saja biar ramai mbah, ditulis oleh Widodo SP. Membaca beberapa berita online soal dorongan agar Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais ikut meramaikan bursa persaingan para Pilpres 2021, membuat saya tidak bisa menahan tawa. Apalagi ketika disebut bahwa ide brilian bin absurd tersebut katanya lahir dari internal Partai Umat dengan mengatasnamakan suara dari bawah yang diterima oleh Ketum Partai Umat Ridho Rahmadi. Apalagi ada anggapan sepihak tentunya ya, bahwa gagasan-gagasan Amin Rais selama ini masih segar dan cemerlang. Meski secara usia beliau tentu sudah tidak muda lagi. Kondisi usia yang seharusnya lebih banyak diwarnai oleh aktivitas santai, ringan dan jauh dari hingar-bingar perpolitikan di negeri ini yang dikenal keras. Hal menarik lainnya, si Ridho Rahmadi ini dengan belagak saat berbicara di podium acara pelantikan pengurus DPW Partai Umat Jawa Barat, berkata bahwa sistem demokrasi terutama untuk pemilihan presiden terkesan awur-awuran dengan presidential threshold yang tinggi, yakni sebanyak 20% dari perolehan kursi ataupun 25% akumulasi suara nasional, dan juga partai ingin mencalonkan presiden harus berbasis pemilu 2019. Aturan yang sudah berlangsung sekian waktu ini bahkan disebut tidak masuk akal, ditambah ada sedikit bumbu jualan agama dengan berkata bahkan jika Allah mengizinkan, mengapa tidak boleh bermimpi Amin Rais menjadi Presiden Republik Indonesia? Sebetulnya di negeri demokrasi seperti Indonesia ini sah-sah saja setiap orang, kelompok atau partai ingin mengajukan diri atau mengajukan calon untuk meramaikan bursa Pilpres pada 2024 mendatang. Tidak ada larangan untuk hal ini asalkan mengikuti ketentuan yang berlaku dan secara resmi ditetapkan oleh undang-undang. Sederhananya, kalau syaratnya kudu memenuhi presidential threshold, ya kudu dipikirkan gimana caranya agar terpenuhi oleh Mbah Amin Rais. Kalau tidak ada yang minat, karena memang sepertinya beliau sudah terbilang kadaluarsa, ya tidak usah memaksakan diri, pakai menyebut suara dari bawah dan kalau Allah mengizinkan lagi. Jualan agama macam apa lagi ini? Gak pede ya, kalau gak pakai embel-embel agama seperti itu. Tapi kalau semisal Partai Umat tetap ngebut mau mengusung alias menjual nama Amin Rais ke parpol yang lebih besar supaya bisa melirik, ya boleh aja sih, namanya juga usaha, ya kan? Tapi apa mungkin partai-partai besar seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar mau menerima veteran politik seperti Mbah Amin meskipun hanya untuk posisi cawapres? Dan akhirnya ada kader atau simpatisan Partai Umat yang menjadikan sosok Ma'ruf Amin sebagai contoh bahwa usia tua tidak boleh menghalangi mimpi untuk menjadi pemimpin Republik Indonesia, setidaknya untuk posisi cawapres. Meski seperti yang kita tahu bahwa terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai capres Republik Indonesia berpasangan dengan Presiden Jokowi lebih dimaksudkan untuk alasan strategi politik,